warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiliatus Soiha, NIM 2011110001 dari Prodi S1 Kebidanan semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsepsi bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian bahasa, yang kedua yaitu kaidah-kaidah bahasa, yang ketiga fungsi bahasa, dan yang terakhir yaitu fungsi bahasa dari beberapa literatur. Yang pertama yaitu pengertian bahasa. Begitu pentingnya bahasa sebagai sarana komunikasi atau batasan atau pengertian bahasa yaitu sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan atau tulis. Kemudian, konsepsi bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi, ujaran, dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Kemudian, kaidah-kaidah bahasa. Sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya, sistem bahasa itu bersifat konvensional. Yang ketiga, lambang sebagai huruf fenomis bersifat menasuka atau kesepakatan pemakainya arbitrer. Kemudian yang keempat, sistem lambang yang terbatas itu antara huruf A sampai Z, 26 huruf, mampu menghasilkan kata, bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Kemudian selanjutnya yaitu sistem lambang itu atau fenomis tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain seperti sistem lambang bahasa Jepang, lambang hiragana, atau silabis. Sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal sehingga dapat sama dengan sistem lambang bahasa lain. Kemudian unsur dalam sistem lambang tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat unik, khas, dan dapat dipahami masyarakat. Selanjutnya yaitu di sini ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa di atas, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa ataupun apapun dan dimanapun. Kemudian di sini ada fungsi bahasa menurut literatur. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu fungsi ekspresi dalam bahasa. Yang dimaksud dalam fungsi ekspresi dalam bahasa yaitu ini mempernyataan ekspresi diri, menyatakan suatu yang akan disampaikan oleh penulis dan atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud. Yang pertama yaitu menarik perhatian orang lain, persuasif dan provokatif. Kemudian yang kedua, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. Dan yang ketiga, melatih diri kita untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Dan yang terakhir, menunjukkan keberanian, confidence menyampaikan ide. Kemudian di sini ada yang kedua, fungsi komunikasi dalam bahasa. Yang disebut fungsi komunikasi dalam bahasa, yaitu fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresinya itu diterima. Kemudian untuk yang ketiga di sini ada fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Fungsi peningkatan integrasi dan penyesuaian atau adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan atau masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain dalam integrasi sosial.
Korelasi melalui bahasa itu memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati sehingga manusia berhasil membaurkan diri dan menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang lain dalam bermasyarakat, sehingga seorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah ke yang positif dalam masyarakat. Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Bahkan kritikan yang tajam dapat diterima dengan hati yang lapang jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat seperti keahlian berbicara, penerus tradisi atau kebudayaan, pengidentifikasi diri, dan pemanasan rasa keterlibatan atau sense of belonging pada masyarakat bahasanya. Kemudian slide selanjutnya yaitu di sini ada fungsi tambahan. Jadi di samping fungsi-fungsi utama tersebut, Gerskeraf menambahkan dari ilmuwan Gerskeraf menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut, yaitu fungsi tambahan. Di sini ada fungsi lebih mengenalkan kemampuan diri sendiri. Kemudian yang kedua, fungsi lebih memahami orang lain. Kemudian fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Kemudian fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Selanjutnya, fungsi mengembangkan atau memengaruhi orang lain dengan baik dan menarik atau fatik. Dari Keraf 1994, 3-10, kemudian fungsi mengembangkan kemungkinan, kecerdasan ganda, fungsi membentuk karakter diri, fungsi membangun dan mengembangkan profesi diri, kemudian yang terakhir fungsi menciptakan berbagai kreativitas baru. Menurut Widiono, tahun 2005, 11-18. Dan untuk yang selanjutnya yaitu fungsi bahasa sesuai dengan posisi bahasa Indonesia. Yaitu yang pertama kita akan bahas bahasa persatuan. Bahasa persatuan, fungsi bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat. Bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, fungsi pemersatu ini heterogenitas atau kebinekaan. Sudah dicantumkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian yang kedua yaitu bahasa nasional. Bahasa nasional ini berfungsi sebagai bahasa jati diri bangsa Indonesia. Bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia, fungsi bahasa nasional ini dirinci atas bagian berikut. Yang pertama yaitu fungsi lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. Kemudian fungsi identitas nasional di mata internasional, fungsi sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan yang terakhir yaitu fungsi pemersatu lapisan masyarakat, seperti sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Kemudian untuk yang ketiga yaitu bahasa negara. Fungsi bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian berikut, yaitu fungsi bahasa sebagai administrasi negara, fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi, kemudian fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pengembangan bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang, dan yang terakhir fungsi bahasa sebagai bahasa resmi kebudayaan dan ilmu teknologi atau iltek. Dan yang terakhir yaitu bahasa standar. Fungsi dari bahasa standar yaitu bahasanya baku, merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama fungsi pemersatu sosial dan budaya dan bahasa. Kemudian yang kedua fungsi penandaan kepribadian bersuara dalam berkomunikasi. Yang ketiga yaitu fungsi penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual.
Dan yang terakhir, fungsi penandaan acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Terima kasih presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.